Wah, nggak kerasa ya, Ramadan udah di depan mata. Nah, buat para orang tua, siswa, dan juga guru, pasti udah mulai bertanya-tanya nih, gimana ya aturan sekolah selama bulan puasa nanti? Tenang, pemerintah baru aja ngeluarin panduan resminya buat Ramadan 2026. Apa aja sih yang baru, dan apa yang perlu kita semua tahu? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, ini dia nih, dokumen utamanya. Ini bukan surat edaran biasa loh. Ini adalah hasil kolaborasi 3 kementerian besar sekaligus. Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, sama Kementerian Dalam Negeri. Kenapa ini penting banget? Soalnya, ini artinya aturan mainnya bakal seragam untuk seluruh Indonesia. Jadi nggak ada lagi deh beda-beda kebijakan antar daerah. Jadi, apa sih yang beda tahun ini? Intinya, pemerintah lagi nyari titik keseimbangan yang pas. Gimana caranya supaya Ramadan kali ini bisa jadi momen spiritual yang khusyuk buat anak-anak, tapi kualitas belajar mereka juga nggak keganggu. Penasaran kan gimana detailnya? Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Rencana besarnya itu jelas, menjadikan Ramadan lebih bermakna. Maksudnya, kegiatan-kegiatan spiritual bakal lebih digenjot, tapi proses belajar mengajar juga harus tetap efektif. Dan yang paling penting, tanpa bikin siswa atau orang tua jadi terbebani. Kalau kita lihat tujuan jangka panjangnya, ini bukan cuma soal nilai agama aja loh. Pemerintah pengen ngebentuk siswa yang utuh, punya iman yang kuat, karakter yang bagus, plus rasa cinta sama negaranya. Jadi ini tuh semacam investasi buat generasi masa depan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis dan paling ditunggu-tunggu pastinya. Kalender Ramadan. Ayo, siapin catatan atau screenshot deh. Karena tanggal-tanggal ini penting banget buat ngatur jadwal keluarga sebulan ke depan. Jadi alurnya gini nih teman-teman. Awal Ramadan itu dimulai dengan belajar mandiri di rumah dari tanggal 18 sampai 21 Februari. Habis itu baru deh anak-anak masuk sekolah lagi buat pembelajaran khusus sampai tanggal 14 Maret. Nah setelah itu kita semua bisa nikmatin libur lebaran yang panjang dan sekolah dimulai lagi seperti biasa tanggal 30 Maret. Eits, jangan salah sangka dulu. Istilah belajar di rumah dan belajar di sekolah selama Ramadan ini ternyata punya fokus yang beda banget loh. Keduanya itu dirancang buat saling ngisi, saling melengkapi. Yuk kita lihat bedanya apa aja. Jadi gini, pas di rumah suasananya tuh dibikin lebih santai dan fokusnya ke kegiatan bareng keluarga yang ngebangun karakter. Nah, begitu balik ke sekolah, suasananya langsung berubah. Fokusnya jadi lebih terstruktur, kayak pendalaman iman, pengembangan kepemimpinan, sampai kegiatan sosial bareng teman-teman. Nah, ini dia nih, bagian yang pasti bikin para orang tua senyum lega. Pemerintah negesin banget kalau tugas-tugas selama di rumah itu harus simple, asik, dan yang paling penting, catat nih, nggak boleh memberatkan kantong orang tua. Jadi nggak ada lagi tuh tugas yang butuh biaya macem-macem. Fokusnya kebersamaan, bukan bikin pusing soal biaya. Oke, tadi kan dari sisi siswa dan orang tua. Sekarang, gimana dengan sekolahnya sendiri? Mereka juga punya PR khusus nih, biar semua program ini bisa berjalan mulus. Mari kita intip apa aja tanggung jawab mereka. Jadi, apa aja yang harus sekolah siapin? Pertama, pelajaran yang butuh fisik ekstra, kayak olahraga, itu intensitasnya dikurangin, biar anak-anak gak gampang capek pas puasa kan? Kedua, soal penilaian. Gak melulu ujian akhir yang bikin stres, tapi lebih ke ngeliat progres harian anak. Sekolah juga wajib ngasih bantuan ekstra buat siswa yang butuh. Terakhir, pas libur panjang, keamanan sekolah harus dijaga dan harus ada nomor darurat yang bisa dihubungi orang tua. Tentu aja ya, program sekeren ini nggak bakal jalan kalau nggak ada dukungan dari orang tua. Peran orang tua itu krusial banget, apalagi pas periode anak-anak belajar di rumah. Jadi, apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai keluarga? Pemerintah juga ngasih beberapa contekan kegiatan seru loh. Coba bayangin deh, abis salat jamaah bareng, lanjut baca buku cerita seru, atau sore-sore ngabuburit sambil main catur, atau puzzle buat ngasah otak. Intinya, ciptain momen belajar yang asik, yang sekaligus bikin hubungan keluarga makin erat. Nah, di era digital kayak sekarang, panduan ini juga nggak lupa ngebahas soal tantangan kita bersama, layar gawai. Ada 3 langkah simpel buat para orang tua. 1. Bikin kesepakatan bareng anak soal jatah main gadget. 2. Selalu dampingi mereka pas lagi online. Dan 3. Bantu mereka buat nemuin konten-konten yang positif dan aman. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa sih sebenarnya filosofi di balik semua aturan ini? Ini bukan cuma soal geser-geser jam belajar loh. Ini adalah upaya buat ngelihat pendidikan dengan kacamata yang baru, yang lebih seimbang. Dan kata kuncinya adalah pendidikan holistik. Dari kegiatan di rumah bareng keluarga, sampai proyek sosial di sekolah, semuanya itu nyambung. Tujuannya satu, ngebentuk siswa yang seutuhnya. Pinter akademisnya? Dapat. Spiritualnya kuat? Dapat. Keterampilan sosialnya juga mateng. Semuanya saling berkaitan.
Nah, pertanyaan besarnya sekarang, apakah model yang menggabungkan pendidikan, budaya, dan agama kayak gini bisa jadi masa depan sekolah-sekolah di Indonesia? Ini kan kayak sebuah eksperimen nasional yang skalanya besar banget ya. Bakal menarik banget buat kita lihat hasilnya bareng-bareng. Kalau menurut Anda gimana? Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan ini.